Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat belajar kelas 5. Berjumpa kembali pada hari ini untuk belajar pada pembelajaran yang pertama, tema yang keenam, subtema ketiga tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Bagaimana adik-adikku kelas 5 sudah siap untuk belajar? Yuk kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke adik-adikku kelas 5, masih ingatkah kalian apa itu tentang konduksi? Iya, tepat sekali, benar ya. Konduksi merupakan cara perpindahan panas melalui zat perantara, seperti benda padat. Contohnya bisa kalian lihat di layar. Panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Selain itu, ketika logam didekatkan di atas api, api tersebut akan berpindah melalui zat logam tersebut. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik, ada juga yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, oleh karena itu selanjutnya kita pelajari tentang bahan konduktor dan isolator. Yang pertama, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Kalian bisa lihat contohnya di sini, seperti panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur yang terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Sedangkan bahan yang berikutnya adalah bahan isolator ya. Bahan isolator ini tidak dapat menghantarkan panas. Ya. Contohnya seperti kayu, kain, plastik, dan zat-zat yang lainnya yang tidak bisa menghantarkan panas. Kemudian bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas disebut dengan bahan semikonduktor. Ya, cukup dipahami kan pembelajaran yang kakak sampaikan ini. Nah, selanjutnya adik-adik, penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikan gambar yang ada di samping ini. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas yang dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bagian isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas, sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Ya, pernah kalian lihat langsung kan alat ini, alat panci biasa kita temukan di dapur-dapur rumah kita. Ada bahan konduktornya dan juga bahan isolator. Selanjutnya, yuk kita cari tahu arti dengan menggunakan kamus beberapa kata yang ada dalam bacaan tadi. Seperti yang pertama, bahan. Ya, jika kalian temukan dalam kamus, artinya adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk membuat barang. Nah, kemudian contoh kalimatnya, logam merupakan bahan konduktor yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kata yang kedua adalah menghantarkan. Artinya adalah meneruskan. Contoh penggunaan kalimat adalah kayu adalah contoh benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Kemudian kata yang berikutnya adalah konduktor, memiliki arti bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh penggunaan kalimatnya seperti bahan dasar dari wajan termasuk dalam kategori bahan konduktor. Yang terakhir adalah isolator, merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Penggunaan kalimatnya, kayu pada gagang panci termasuk isolator yang berfungsi meredam panas dari logam pada panci. Oke sahabat belajar kelas 5, selanjutnya yuk kita coba lengkapi diagram di bawah ini berdasarkan bacaan yang sudah kita baca.
kalian bisa simak juga terlebih dahulu bacaan tersebut tentang bahan konduktor dan isolator. Pada paragraf pertama, tepat sekali kita bisa menemukan informasi tentang macam-macam bahan, yaitu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Kemudian paragraf yang berikutnya adalah informasi tentang bahan konduktor yang merupakan bahan penghantar panas dengan baik yang biasanya terbuat dari bahan logam. Dan paragraf ketiga adalah bahan isolator, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Dan paragraf yang keempat atau yang terakhir adalah tentang penggunaan bahan konduktor dan isolator. Penggunaannya dapat diterapkan secara bersamaan pada panci dan gagangnya. Baik adik-adikku kelas 5, sangat mudah dipahami kan materi pembelajaran yang kita pelajari ini? Semoga bermanfaat ya, dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.